Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil dari analisis kami dengan judul Analisis Perbandingan RESTful API dengan GraphQL pada studi kasus Atlassian API. Next. Nah, adapun untuk anggota dari kelompok kami sebagai berikut. Next. Nah, kita masuk di latar belakang. Dalam pengembangan perangkat lunak modern, API menjadi elemen penting untuk pertukaran data antar sistem. Dua arsitektur yang umum digunakan itu ialah REST, Representational State Transfer, dan GraphQL, Graph atau Graph Query Language. Atlassian adalah penyedia layanan seperti Jira, Confluence, Bitbucket menerapkan keduanya untuk mendukung integrasi lintas platform. Nah, masing-masing memiliki keunggulan dan keterbatasan, sehingga analisis perbedaan teknis REST dan GraphQL pada API Atlassian menjadi relevan untuk dipelajari. Next. Nah, selanjutnya ada prinsip dasar dan struktur REST GraphQL. Yang pertama itu ada REST API. REST API adalah atau yang biasa disebut dengan Representational State Transfer merupakan arsitektur yang berorientasi pada sumber daya atau resource, di mana komunikasi ini dilakukan melalui protokol HTTP. Seperti setiap sumber daya yang dipresentasikan oleh URL unik dan diakses menggunakan metode standar seperti get, post, put, dan delete. Nah, dalam implementasi Atlassian, REST API memanfaatkan format data JSON dengan autentikasi yang dikelola melalui OAuth 2.0 atau Token API. Next. Nah, kita lanjut pada prinsip dasar REST. Yang pertama itu adalah stateless, yaitu setiap permintaan dari klien ke server harus berisi semua informasi yang diperlukan untuk memahami proses permintaan tersebut. Nah, yang kedua itu client server. Client server ini adalah pemisahan antara klien dan server. Kemudian ada cacheable. Cacheable ini adalah respon dari server yang harus menyatakan apakah mereka dapat dibaca cache atau tidak. Kemudian uniform interface, yakni antarmuka yang konsisten dan seragam. Kemudian ada code on demand, yaitu server dapat memperluas fungsionalitasnya klien secara sementara. Next. Untuk contoh endpointnya sendiri itu saya menggunakan contoh yang saya buat. Ini ada get https:/contoh.net REST API 3 books. Nah, get ini adalah metode dari protokol HTTPS. Kemudian contoh.net ini adalah nama domain atau servernya, nama domainnya kita. Kemudian REST API 3 books ini adalah path-nya, path dasarnya. Path dasar API. REST ini gunanya untuk menandai bahwa ini adalah contoh endpoint-nya dari REST. Kemudian API ini path dasarnya, jalur umumnya, dan books ini adalah jenis resource-nya yang ingin dipanggil, yang ingin diakses. Next. Nah, selanjutnya adalah pengertian dari GraphQL. GraphQL sendiri atau yang biasa dikenal dengan Graph Query Language adalah bahasa query. Bahasa query yang mana dia merupakan salah satu jenis dari arsitektur API berbasis graph atau objek yang saling berhubungan, di mana klien dapat menerima seluruh data yang dibutuhkan dari server dalam satu kali request. Nah, berbeda dengan REST tadi, GraphQL sendiri hanya memiliki satu endpoint utama. Maka dari itu GraphQL menggunakan bahasa query untuk memanggil objek-objek tadi atau field-field tadi yang dalam satu endpoint tersebut. Next. Nah, kemudian selanjutnya ada prinsip dasar dari GraphQL. Yang pertama yaitu mendefinisikan API dengan skema, yaitu merupakan cetak biru dari API. Kemudian itu klien membuat query
menggunakan bahasa GraphQL. Yang ketiga itu query yang telah dibuat kemudian dieksekusi oleh server. Dan yang keempat, GraphQL menggunakan resolver untuk memproses dan juga mengembalikan data. Yang kelima itu GraphQL mengembalikan hasil permintaan klien dalam format data JSON. Dan yang keenam, yang terakhir, jika klien melakukan operasi mutation, klien akan mengirimkan mutation dengan parameter yang dibutuhkan untuk membuat atribut datanya. Nah, di sebelahnya itu ada contoh sederhana dari struktur query yang saya buat. Yang pertama itu yang paling atas itu ada query, maksudnya type operator. Nah, type operator sendiri itu terdiri dari 3. Yang pertama itu ada query. Query itu untuk memanggil atau ya untuk memanggil data. Yang kedua itu ada mutation. Yang mutation itu ya, untuk mengubah data. Kalau di REST itu setara seperti update atau delete. Nah, untuk yang ketiga ada subscription atau biasa di mirip dengan WebSocket yang mana dia mendengarkan perubahan data secara real time. Nah, untuk query-nya sendiri itu operation type. Nah, kemudian di bawahnya itu ada books. Nah, books ini adalah field root atau parent-nya. Nah, dalam parent-nya ini terdapat ID, title, author, dan publisher. Nah, publisher ini empat komponen ini disebut dengan file child atau anaknya. Next. Nah, adapun untuk security-nya di dalam REST dan GraphQL itu sebenarnya tidak jauh berbeda. Di REST sendiri yang pertama ada API key yang mana ini untuk autentikasinya API key, kemudian OAuth. Nah, OAuth ini sendiri singkatannya dari adalah Open Authorization. Nah, ini adalah standar keamanan terbuka yang digunakan untuk memberi akses terbatas atau layanan tanpa harus membagikan password atau kata sandi ke pengguna. Yang ketiga itu wajib ada HTTPS sebagai protokol keamanannya, kemudian ada JWT atau JSON Web Tokens. Serupa dengan REST, GraphQL, ada API key, OAuth, HTTPS, JWT, dan yang terakhir yang ada tambahannya itu Query Depth Limiting. Next. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oh, sebelum itu, perkenalkan nama saya Ray Agung dengan NIM F551246068. Baik, terima kasih atas materinya tadi. Perkenalkan, nama saya Reina Lamaligi dengan NIM F551246057. Dan di sini kita masuk ke dalam materi analisis perbandingan. Di sini ada 6 aspek teknis untuk REST API Atlassian dan GraphQL Atlassian itu sendiri. Ya, untuk itu kita masuk ke bagian pertama yaitu resource model. Di sini dia berbasis URL dengan endpoint tetap untuk REST API Atlassian dan menggunakan skema tunggal dengan satu endpoint atau GraphQL untuk GraphQL Atlassian. Yang dimana di sini untuk REST API sendiri itu menggunakan konsep resource yang direpresentasikan melalui endpoint yang dimana setiap entitasnya itu memiliki URL uniknya masing-masing. Yang dimana pendekatan ini sederhana dan jelas dan juga cocok untuk pengolahan data yang sifatnya itu terstruktur secara hierarkis. Namun jika kalian memerlukan data lintas entitas, itu maka akan diperlukan beberapa permintaan atau multiple request. Untuk GraphQL Atlassian sendiri itu ya seperti yang tadi di sini, dia hanya menggunakan satu endpoint universal di mana semua resource itu dapat diakses melalui skema yang saling terhubung seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Lalu kita langsung masuk ke bagian kedua yaitu struktur query. Untuk di bagian struktur query sendiri di sini REST API Atlassian itu bersifat tetap sesuai endpoint. Dengan GraphQL Atlassian, klien menentukan struktur data sesuai kebutuhan. Di mana REST memiliki strukturnya itu endpoint based. Setiap permintaan hanya mengembalikan data yang sudah ditentukan oleh server. Server akan mengirim data proyek itu secara penuh. Bahkan jika pengguna hanya butuh sebagian kecil saja, katakanlah kita hanya mintanya itu hanya books, maka akan diberikan data mengenai langsung dengan autornya, langsung dengan jenis bukunya, dan lain semacamnya. Itu adalah
REST API untuk Atlassian. Lalu untuk bagian GraphQL-nya sendiri itu dia memungkinkan klien untuk menentukan sendiri data yang ingin diambil. Jadi berbeda dengan REST API itu sendiri. Untuk GraphQL Atlassian dia nanti akan memberikan data itu hanya sesuai dengan apa permintaan dari user itu. Jika hanya ingin book data tentang misalnya saja tahun terbit buku tersebut, maka tahun terbit buku yang akan keluar. Lalu untuk bagian ketiga di sini ada ke bagian caching. Nah, untuk bagian caching sendiri itu caching mendukung untuk REST API Atlassian dia mendukung caching alami dengan HTTP cache, dan untuk GraphQL dia itu caching lebih kompleks karena hanya satu endpoint. Kalau REST API itu dia memanfaatkan mekanisme caching bawaan HTTP seperti ATAG, less modified, dan cache control. Misalnya data proyek yang jarang berubah bisa disimpan di cache browser untuk mempercepat permintaan berikutnya. Jadi nanti browser itu akan membaca data cache terlebih dahulu sebelum melakukan permintaan ke server. Kalau untuk GraphQL dia itu tidak memiliki caching bawaan karena untuk struktur query-nya sendiri tadi dia itu dinamis. Setiap query bisa berbeda walaupun dia hanya punya satu endpoint tadi. Tapi untuk Atlassian itu sendiri dia mengatasinya itu dengan Apollo Client dan data loader untuk mengoptimalkan caching dari sisi client. Lalu kita masuk ke bagian keempat. Di sini ada over atau underfetching. Untuk REST API Atlassian dia itu sering terjadi overfetching, dan untuk GraphQL Atlassian dia menghindari overfetching dengan query spesifik. Jadi di sini seperti yang kita tahu untuk REST API tadi itu dia sangat klasik masalahnya untuk mengalami overfetching atau data terlalu banyak, dan kadang-kadang juga bisa mengalami underfetching atau data terlalu sedikit. Misalnya untuk menampilkan dashboard proyek di Jira, REST API itu perlu beberapa kali panggilan untuk data project, issue, atau user. Sedangkan untuk GraphQL dirancang dia untuk menghindari masalah-masalah yang terjadi di REST API ini. Jadi klien dapat menentukan dengan presisi data yang dibutuhkan. Oleh karena itu kalau untuk dari segi over dan underfetching sendiri di sini GraphQL lebih presisi terhadap pemberian datanya. Lalu untuk bagian versioning, di sini REST API Atlassian itu memerlukan versi baru yaitu versi 2 dan versi 3. Dan untuk GraphQL Atlassian sendiri dia itu tidak perlu versioning secara eksplisit. Nah, untuk bagian ini sendiri REST itu menggunakan URL versioning. Jadi jika ada perubahan besar pada struktur data, versi baru akan ditambahkan. Misalnya untuk versinya nanti akan ada di URL itu tertulis seperti V4 atau V2 atau V3. Di situ nanti akan tertulis. Kalau untuk GraphQL Atlassian dia itu tidak menggunakan versi eksplisit. Alih-alih Atlassian itu dia menambahkan atau menonaktifkan suatu field pada skema GraphQL-nya. Jadi perubahan dilakukan itu secara bertahap tanpa memutus kompatibilitas. Lalu di sini ada poin ke-6 yaitu security, di mana REST API Atlassian itu dia ada token dan OAuth 2.0, dan GraphQL Atlassian itu kontrol keamanan berbasis skema dan field. Jadi seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, untuk REST API itu ada sistem security-nya yaitu OAuth, dan juga ada token tadi, di mana REST API Atlassian itu dia menggunakan autentikasi OAuth 2.0, basic auth, dan API token yang akses kontrol itu aksesnya itu dikontrol berdasarkan izin pengguna. Misalnya itu hanya admin yang dapat membuat proyek. Lalu untuk GraphQL Atlassian dia juga menggunakan sistem autentikasi yang sama, hanya saja dia itu ada pembatasan yaitu query depth limiting, di mana Atlassian ini dia menerapkan query complexity analysis untuk mencegah penyalahgunaan. Misalnya pengiriman query yang terlalu dalam yang dapat membebani server. Lalu next, teman saya. Oke, baik, terima kasih. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Farel Pansya dengan NIM F551240059. Seperti yang sudah disinggung sedikit oleh teman saya tadi, API yang kami pakai itu API untuk Atlassian. Jelaskan sedikit, Atlassian ini itu berguna untuk mengelola proyek, melacak masalah, dan mengotomatisasi alur kerja tim, terutama dalam pengembangan perangkat lunak. Alat ini memungkinkan tim untuk merencanakan, melacak kemajuan, dan berkolaborasi efisien menggunakan berbagai metodologi seperti Scrum dan Kanban. Nah, saya mulai saja. REST API
Atlassian, khususnya pada layanan Jira, Jira Cloud menggunakan pendekatan berbasis resource dengan format data JSON. Next. Nah, contoh request query REST-nya itu seperti yang bisa kita lihat. Nah, dia di sini mengambil data akun saya yang ada di Jira Cloud. Nah, seperti yang dibilang teman saya tadi, untuk REST sendiri bisa menyebabkan overfetching karena mengeluarkan respon yang terlalu banyak. Berbanding terbalik dengan GraphQL. Next. Yang dimana GraphQL itu memerlukan query yang spesifik dan mengeluarkan hasil yang spesifik juga, seperti yang kita lihat perbandingannya dengan yang pertama. Coba kembali. Belum. Nah, bisa kita lihat di hasil REST itu menghasilkan keseluruhan dari akun saya. Hasil sini ada time zone, aktif, lokal, dan aplikasi yang tidak penting itu semua dimunculkan oleh REST. Terus jika di GraphQL, next. Nah, dia hanya memunculkan informasi-informasi spesifik seperti akun ID, display name, email, dan time zone. Next. Untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Askari Andika, dan saya akan melanjutkan penjelasan tentang kelebihan dan kekurangan dari REST dan GraphQL Atlassian ini. Nah, jadi untuk kelebihan REST Atlassian ini, dia adalah REST ini adalah arsitektur API yang paling umum digunakan karena kesederhanaannya. Nah, strukturnya menggunakan HTTP standar seperti GET dan POST sehingga mudah dipahami dan diimplementasikan oleh pengembang. Nah, selain itu, REST juga punya dukungan ekosistem yang luas dan stabil di berbagai platform. Nah, lanjut ke yang kedua, mendukung caching dan versioning. Nah, keunggulan lainnya adalah kemudahan dalam caching data karena setiap endpoint bersifat tetap sehingga bisa disimpan di cache atau CDN untuk mempercepat akses. Nah, dalam beberapa penelitian, REST terbukti lebih efisien saat menangani data berukuran besar atau permintaan tunggal, terutama di sistem industri dan IoT. Nah, kita masuk ke GraphQL Atlassian. Kelebihan dari GraphQL Atlassian. Nah, GraphQL dirancang untuk mengatasi kelemahan dari REST, terutama masalah overfetching dan underfetching. Dengan GraphQL itu kita lebih fleksibel dan efisien. Kalian dapat meminta hanya data yang dibutuhkan sehingga lebih efisien dan hemat jaringan. Nah, GraphQL juga menggunakan satu endpoint untuk semua permintaan, jadi pengambilan data bisa dilakukan sekaligus dalam satu query tanpa memanggil banyak endpoint. Selain itu, GraphQL menyediakan introspeksi otomatis yang memudahkan pengembang memahami struktur data dan dokumentasinya. Nah, dalam GraphQL juga dinilai lebih fleksibel dan cepat saat menangani data kompleks, terutama di aplikasi modern berbasis web dan mobile. Next, kita masuk ke kekurangannya. Nah, untuk kekurangan dari REST API Atlassian, jadi walaupun sederhana, REST API dari Atlassian ini memiliki beberapa keterbatasan. Seperti yang sudah dijelaskan teman saya, REST sering menimbulkan masalah overfetching, di mana klien menerima data yang tidak dibutuhkan, atau underfetching, di mana klien harus memanggil beberapa endpoint untuk mendapatkan data yang lengkap. Nah, hal ini membuat REST kurang efisien untuk aplikasi dan yang membutuhkan banyak relasi data antar objek. Nah, selain itu, REST tidak fleksibel untuk melayani berbagai tipe klien yang membutuhkan struktur data yang berbeda. Nah, untuk kekurangan GraphQL Atlassian memiliki tantangan di sisi server karena semua permintaan dikirim ke satu endpoint, seperti yang sudah dijelaskan tadi juga. Jadi sistem caching tradisionalnya itu tidak bisa langsung diterapkan. Nah, selain itu, pengguna bisa membuat query yang sangat kompleks dan dalam yang berpotensi untuk membebani server jika tidak terkontrol oleh sistem keamanannya tadi.
Nah, oleh karena itu, server GraphQL perlu mekanisme pembatasan seperti query depth limit atau analisis kompleksitas. Nah, dalam beberapa skenario, REST masih lebih cepat untuk transfer data besar karena GraphQL itu memerlukan proses tambahan untuk menggabungkan data dari banyak sumber. Oke, next. Next. Lanjut. Oke, baik. Selanjutnya adalah relevansi penggunaan dalam aplikasi nyata. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aymar dengan NIM F551240065. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi relevansi penggunaan dalam aplikasi nyata. Implementasi GraphQL Atlas Sasin telah digunakan pada sistem internal seperti Jira Issue, View, dan Confluenza Beta API. REST tetap relevan untuk integrasi sistem tradisional, sedangkan GraphQL unggul untuk aplikasi modern, dashboard, analitik, dan integrasi lintas produk. Kedua arsitektur ini memiliki relevansi penggunaan yang berbeda, tergantung pada kebutuhan sistem dan karakteristik data, seperti yang dijelaskan pada tabel berikut. Pada konteks integrasi sistem tradisional, REST API lebih relevan digunakan karena memiliki struktur data yang tetap dan stabil. REST cocok untuk sistem besar yang butuh komunikasi antar layanan secara konsisten, misalnya integrasi antara Jira, Confluenza, Slack, dan Jenkins. Dengan cara ini, data aktivitas tim bisa disinkronkan secara otomatis. Sementara itu, pada aplikasi yang lebih modern dan dinamis seperti GraphQL, lebih unggul karena mampu mengambil data secara fleksibel sesuai kebutuhan pengguna, contohnya di Jira Cloud dan Confluenza. GraphQL digunakan untuk menampilkan status proyek secara real-time, tanpa perlu memuat data berlebihan. Kemudian untuk konteks pengembangan lintas platform, Atlassian menggabungkan keduanya dalam pendekatan hybrid. REST digunakan untuk komunikasi antar layanan utama, sedangkan GraphQL digunakan pada antarmuka pengguna agar tampil lebih cepat dan responsif. Baik, cukup sekian dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.